Halo pemirsa ID Channel, kembali lagi bersama kami dalam spesial event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dan kali ini bersama saya Fajar Wayong. Dan pemirsa, kita akan kawal kembali bagaimana kemudian dengan prosesi pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Informasi terakhir pemirsa dan juga situasi terkini dari gedung DPR MPR, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah terlihat dan sudah hadir di gedung DPR MPR hari ini untuk kemudian melanjutkan prosesi pelantikan yang dijadwalkan akan dilangsungkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan sama-sama ikuti bagaimana nanti prosesi pelantikan di hari ini. Apakah kemudian nanti ada sejumlah pesan yang disampaikan terutama oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan target-targetnya ataupun visi misi yang ingin dicapai dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Ya, kita lihat bersama. Ini ada, ya baik, itu tadi sejumlah bagaimana kemudian gambar terkini begitu ya, ataupun situasi terkini. Dan kali ini tentunya sambil kita nantikan prosesi pelantikan di hari ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS untuk membahas lebih lanjut. Pak Yose, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mas Fajar. Siap. Pak Yose, kita masih menantikan bersama bagaimana kemudian nanti prosesi pelantikan. Tapi mungkin bisa kita ulas terlebih dahulu begitu ya, sebelum kita menggali lebih dalam terutama terkait dengan program-program ataupun strategi dari pemerintahan mendatang. Saya mungkin ingin mengawali dari proses Pilpres yang kita sudah di tahap terakhir. Pak Yose, ini sudah menuju prosesi pelantikan. Dari CSIS catatannya seperti apa? Apakah kemudian prosesi ataupun transisi pemerintahan cukup berjalan mulus melalui Pilpres tahun ini? Ya, banyak catatannya memang yang kita bisa lihat di sini, dan ini kelihatannya agak berbeda dengan proses transisi yang sebelumnya terjadi. Pertama, tentunya kita lihat bahwa transisi yang terjadi sekarang ini cukup panjang waktunya, periodenya. Biasanya itu proses transisi hanya sekitar 4 sampai 6 bulan gitu kan. Kemudian misalnya tahun 2014 ketika peralihan dari Pak SBY ke Pak Jokowi itu hanya sekitar kira-kira sekitar 5 bulanan lah, 4 bulan sampai 5 bulan. Tapi sekarang ini mencapai 8 bulan. Sehingga memang ini pertama tentunya ada positifnya, di mana kita bisa melihat bahwa ada proses berbagai diskusi-diskusi yang cukup baik gitu ya mengenai proses transisi itu sendiri. Kemudian juga ini memberikan kesempatan bagi berbagai pihak yang ingin memberikan masukan-masukannya kepada pemerintahan yang berikutnya, karena proses transisi bisa mempunyai waktu yang cukup panjang. Tetapi di lain sisi kita juga lihat bahwa ini memberikan ketidakpastian yang cukup panjang juga. Ada masa-masa yang mungkin dianggap oleh berbagai pihak seperti kekosongan dalam arti kata kekosongan dalam bidang politik ataupun juga kekosongan dalam kebijakan itu sendiri, di mana banyak kebijakan-kebijakan yang harusnya mungkin bisa diambil itu tidak diambil secara sungguh-sungguh atau tidak dijalankan secara baik karena proses politiknya terlalu banyak nih. Ada bargaining di sana sini untuk menentukan siapa ikut dengan siapa, siapa dapat jatah apa. Nah, hal-hal seperti ini kan merupakan meningkatkan uncertainty, ketidakpastian yang sangat tidak diinginkan di dalam bisnis, di dalam perekonomian. Oke, baik. Pak Yose, kita tahan terlebih dahulu, ini kita cermati bersama. Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Kiai Haji Ma'ruf Amin juga sudah tiba di gedung Parlemen DPR RI, dan kita lihat ini sudah mulai memasuki venue ataupun lokasi sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, ini kita lihat begitu ya. Sudah tiba sejumlah tamu negara. Pak Yose, kalau kita lihat dari prosesi pelantikan lah, ini apa yang sebetulnya ditunggu oleh masyarakat atau mungkin pasar lah bisa kita bilang terkait dengan pelantikan di hari ini? Ya, kelihatannya sih ini sebenarnya hanya semacam gong saja ya, karena selama ini juga berbagai kebijakan-kebijakan itu sudah
dikomunikasikan secara intensif kepada masyarakat, kepada pasar misalnya, termasuk juga pemilihan calon-calon individual yang akan mengisi kabinet. Ya, jadi ini hanya semacam gongnya saja, tinggal semacam seremoninya dan juga menentukan bahwa memang ke depan Pak Prabowo serta Pak Gibran yang akan memimpin Indonesia. Oke, jadi memang momentumnya, seremoninya lah ya, yang kemudian memang sudah kita tahu dari pengumuman KPU sebelumnya. Tapi saya menarik tadi mengutip pernyataan Pak Yose ya, ada kekosongan yang akhirnya ada uncertainty di sana. Sebetulnya apa ketidakpastian ataupun uncertainty yang dilihat? Apakah kemudian pelaku pasar menjadi cukup galau di tengah penantian itu atau seperti apa? Mungkin bukan galau ya, tetapi cukup wait and see. Dalam posisi wait and see. Dan posisi wait and see ini sebenarnya sudah cukup lama juga. Bahkan sebelum pemilu pun juga kan kita sudah melihat adanya posisi wait and see tersebut. Mungkin sejak 6 atau bahkan setahun sebelum pemilu sudah mulai ada wait and see ini sambil melihat-lihat kondisinya seperti apa. Sayangnya ini diperpanjang lagi 8 bulan setelah pemilu yang menjadi kekosongan tadi, dan ini banyak disebabkan oleh bukan kegalauan tetapi semacam keingintahuan mengenai bagaimana policy direction ke depan-depannya. Oke, baik. Jadi memang itu ya bukan galau gitu, tapi memang wait and see yang dilakukan ataupun ditunggu. Baik, kita kembali membaca situasi terkini pemirsa, dan ini adalah Presiden Joko Widodo dalam perjalanan menuju gedung DPR MPR, terlihat iring-iringan begitu ya. Dan mungkin bagi Anda pemirsa yang juga sedang berada di jalan ini tadi sempat agak mengalami kendala sedikit begitu ya, jika memang ada jalan yang diputar ataupun ditutup sementara, karena memang hari ini bahkan pemerintah memutuskan untuk tidak melaksanakan Car Free Day demi memuluskan seremoni di hari ini pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan kita lihat ini iring-iringannya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan bahkan fakta menarik pemirsa, setelah prosesi pelantikan diinformasikan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan langsung berangkat ke Solo ataupun ke kampung halamannya untuk kemudian kembali menjadi masyarakat biasa seperti yang disebutkan oleh Presiden Jokowi. Dan kita lihat ini posisi terkini pemirsa dari rombongan perjalanan Presiden Jokowi. Baik, ini sudah di kawasan gedung DPR MPR, Presiden Joko Widodo sudah tiba pemirsa. Kita nantikan nanti biasanya tadi disambut oleh para pimpinan MPR begitu ya, untuk kemudian bisa langsung masuk ke lokasi acara. Seperti tadi sebelumnya sudah ada Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sudah tiba terlebih dahulu, dan kita nantikan bersama. Ini kita lihat bagaimana kemudian kedatangan ataupun ketibaan dari Presiden Jokowi di gedung DPR MPR, dan tentunya ini menjadi momentum yang menarik setelah 1 dekade Presiden Jokowi memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia, dan ini menjadi peralihan ataupun transisi dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ya, ini sama-sama kita lihat pemirsa situasi terkini, dan tentunya banyak hal yang dinantikan oleh masyarakat terkait dengan prosesi pelantikan di hari ini, terutama pesan-pesan apa yang nanti akan disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, tidak terasa Presiden Jokowi sudah memimpin Indonesia sejak 2014, 5 tahun pertama 2014-2019, dan kala itu Presiden Jokowi berkontestasi dalam pemilihan presiden dengan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan kemudian berlanjut ke periode kedua. Baik, 2019-2024 periode kedua ini dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebelumnya dengan Yusuf Kalla, dan kembali berkontestasi dengan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga
Salahuddin Uno. Ya baik, ini sudah persiapan turun dari mobil pemirsa dan sudah langsung disambut Presiden Jokowi oleh pimpinan MPR. Baik, ini sudah kita lihat langsung disambut oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih periode 2019-2024, beserta Ibu Iriana yang juga mendampingi Presiden Jokowi. Baik, ini seperti biasa, seperti yang biasa kita temukan ya dalam upacara-upacara ataupun event-event kenegaraan, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana selalu menggunakan satu pakaian tradisional Indonesia. Dan kali ini kita lihat Presiden Jokowi menggunakan beskap begitu ya, dengan didampingi oleh Ibu Iriana yang menggunakan kebaya putih beserta dengan kain batik, yang berjalan beriringan dengan Prabowo Subianto memasuki lokasi acara. Dan kita lihat ini berarti dua sosok pimpinan yang sudah selesai menjabat dan akan segera menjabat. Baik, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga menyambut Presiden Joko Widodo di lokasi acara. Dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi yang pada akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 berhasil meraih suara tertinggi berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum. Ya, kita lihat ini kembali memasuki lokasi acara. Baik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun juga turut mendampingi meskipun tadi sudah tiba terlebih dahulu pemirsa beserta istri. Dan saat ini ya, kita lihat ini berarti dengan tibanya Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian juga sudah hadir pula Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan jadwal yang akan dilaksanakan pukul 10. Ini kurang lebih 9 menit lagi seharusnya akan segera dimulai sidang paripurna dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia 2019-2024. Dan kita lihat sedang berbincang ringan sepertinya Presiden Jokowi bersama dengan Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto, begitu pula dengan Gibran Rakabuming Raka. Ya, sesi foto bersama sepertinya akan menjadi awal dari pelaksanaan sidang paripurna. Ya, para pimpinan MPR sudah menanti di spot foto bersama. Kita lihat mulai dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan juga para pimpinan ataupun wakil Ketua MPR lainnya. Dan kita lihat ini sesi foto bersama terlebih dahulu pemirsa. Dan ini sepertinya menjadi momentum yang bersejarah terutama bagi Presiden Joko Widodo yang sudah kita lihat mengikuti ya prosesi pelantikan. Ini berarti kali ketiga prosesi pelantikan meskipun ini menjadi prosesi untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah sebelumnya selama 2 periode justru Presiden Jokowi lah yang dilantik sebagai pimpinan negara. Ya, kita lihat kembali. Baik, sepertinya sudah selesai sesi foto bersama. Ya, terlihat Prabowo Subianto sepertinya langsung menuju tempat yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya sambil Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin ini sambil bersalaman dengan para pimpinan MPR RI sekaligus menandakan mungkin ini menjadi momentum terakhir ataupun momentum perpisahan bagi Presiden dan Wapres saat ini kepada para pimpinan MPR yang baru saja akan memulai masa tugasnya di 2019-2024. Baik, kita kembali diskusikan tentunya masih bersama kami Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Pak Yose, ini kalau kita lihat tadi sudah saya sebutkan ya, Pak Jokowi 2 periode memimpin. Pak Yose sendiri mungkin ada catatan tersendiri tidak di 5 tahun pertama, kemudian dilanjutkan di 5 tahun kedua, apakah ada catatan-catatan khusus dari kepemimpinan Presiden Jokowi? Well, begini, jadi ada tentunya seperti
periode-periode sebelumnya ya ada catatan-catatan yang sifatnya positif, ada juga catatan-catatan yang mungkin memang masih perlu perbaikan-perbaikan lebih lanjut di masa-masa mendatang. Pak Jokowi salah satu yang banyak disebutkan tentunya keberhasilan dalam memperbaiki infrastruktur di Indonesia. Tetapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang kita lupa bahwa Pak Jokowi juga cukup berhasil dalam bidang itu, terutama ketika kita bicara tentang bagaimana pembentukan dari sistem kesejahteraan ataupun sistem penanggulangan sosial di Indonesia. Jadi sistem penguatan jaring sosial ini menjadi sebenarnya cukup baik sekali di dalam masa periode 10 tahun ini, dan ini juga salah satu hal yang menjadikan keberhasilan dalam ketika kita menangani pandemi kemarin di tahun 2020 sampai tahun 2022. Itu menjadi modal utama yang cukup kuat sehingga kita bisa gunakan berbagai mekanisme di dalam sistem jaringan kesejahteraan nasional ini. Dan itu mungkin saya pikir bahkan menjadi keberhasilan yang lebih utama ya dibanding dengan pembangunan infrastruktur. Karena ketika kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, memang kita bisa melihat bagaimana infrastruktur ini banyak dibangun, begitu banyak jalan tol misalnya yang berhasil dibangun dalam waktu 10 tahun belakangan ini. Begitu juga begitu banyak infrastruktur lain, tetapi kita tentunya masih mempertanyakan apakah infrastruktur tadi memang kita butuhkan dan bisa memberikan hasil yang optimal atau tidak. Karena infrastruktur itu sendiri mungkin baru bisa terasa, ini kalau kita bicara infrastruktur tuh banyak gitu loh ya, hal-hal yang kadang-kadang membuat infrastruktur tadi tidak bisa memberikan hasil yang optimal. Misalnya memang belum waktunya, belum kita butuhkan benar-benar. Contohnya nggak tuh Pak Yose? Yang kemarin memang contohnya tentunya berbagai jalan yang dibangun pada selama 10 tahun ini, ataupun juga misalnya kebutuhan pembangunan pelabuhan-pelabuhan. Mungkin dia belum bisa memberikan hasil yang optimal karena memang daerahnya sendiri belum mempunyai kapasitas ekonomi yang mencukupi. Nah, ketika kita belum mempunyai kapasitas ekonomi yang mencukupi, percuma juga punya pelabuhan di sana karena nggak ada sesuatu hal yang kemudian bisa diberikan kepada menggunakan pelabuhan tadi dan menjadi sarana untuk distribusi yang lebih baik. Oke, nanti kita lanjutkan Pak Yose. Ini kita harus jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, kembali bersama kami dalam spesial event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 maksud kami. Dan pemirsa, tentunya masih kita lanjutkan diskusi kita hari ini bersama dengan Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSAS. Tapi sebelumnya pemirsa, kami sampaikan informasi kembali bahwa sejumlah tokoh politik tanah air ini menyampaikan harapan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ke depannya. Dan berikut pernyataan dari Deddy Yusuf, Muhaimin Iskandar, serta Agus Harimurti Yudhoyono yang pada hari ini juga hadir langsung di gedung parlemen. Yang paling jelas begini, bahwa pembangunan kita saat kemarin itu masih fokus kepada infrastruktur. Sehingga pembangunan sumber daya manusia, kita sebut saja salah satu kekuatan Indonesia itu adalah sumber daya manusia ya, dari 280 juta penduduk Indonesia. Nah, di situ ada pergerakan ekonomi, ada pergerakan UKM, ada pergerakan mikro, gaji-gaji, dan seterusnya, orang beli pulsa, orang beli LPG, dan lain-lain. Menurut saya ini masih belum menjadi fokus prioritas utama. Itu sebabnya harapan saya ke depan di dalam program pembangunan ekonomi Pak Prabowo Gibran tentunya harus fokus juga kepada
pembangunan sektor kemanusiaan, ya. Sumber daya manusia di situ ada pendidikan, ada kesehatan, ada daya beli terutama. Ya, kita semua tentunya memiliki penilaian dan Pak Prabowo Subianto juga berharap bahwa susunan kabinet itu berisi putra-putri terbaik, termasuk juga dari kalangan profesional yang diharapkan memang memiliki expertise, kemudian juga rekam jejak yang baik juga, dikombinasikan dengan latar belakang profesi lainnya. Jadi tidak semua dari kalangan politisi, tapi juga ada dari kalangan profesional, dari dunia usaha, dari TNI Polri dan diplomat dan semua yang dianggap bisa menjadi bagian dari tim yang kita berharap pemerintah ke depan harus sukses. Pemerintah yang akan datang harus bisa mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali semua harus memberikan dukungan untuk kesuksesan pemerintahan ini. Ya, pemirsa, itu tadi sejumlah pandangan dari tokoh politik tanah air yang juga langsung hadir di gedung parlemen di hari ini, dan kembali kita diskusikan terkait dengan strategi tepat mendorong perekonomian lebih kuat bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Pak Yose, tadi sudah disinggung begitu ya, pembangunan infrastruktur yang memang cukup masif di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lantas, apakah pembangunan infrastruktur itu sudah cukup berhasil ditransmisikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sejauh ini? Ya, selama ini mungkin tentunya banyak yang membantu ya pembangunan ekonomi kita, seperti misalnya berbagai bendungan yang diresmikan yang tentunya meningkatkan kemampuan pertanian kita, sektor pertanian kita. Begitu juga dengan jalan-jalan yang dibangun sehingga memudahkan distribusi. Tetapi memang sampai sekarang mungkin kita belum melihat hasilnya di dalam bentuk angka-angka yang menjadi indikator-indikatornya ya. Seperti misalnya tadi saya bicara tentang pembangunan jalan ataupun juga pembangunan infrastruktur terkait transportasi. Di situ kita masih belum melihat perbaikan di dalam bidang logistik misalnya. Logistik ataupun juga distribusi. Logistik Performance Index Indonesia masih tidak terlalu berubah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Begitu juga biaya yang ada di dalam biaya transportasi dan logistik ini masih tetap memegang porsi yang cukup besar di atas 20% dari PDB di Indonesia. Padahal ini juga mungkin karena kalau tadi saya katakan bahwa infrastruktur itu tricky. Pada satu sisi juga infrastruktur dibutuhkan, tetapi dia akan memberikan imbal hasil yang cukup tinggi dengan dan memberikan dampak kepada pembangunan kalau dia sudah cukup lengkap. Kalau belum terintegrasi dan belum lengkap, itu kadang-kadang hasilnya belum terlalu kelihatan. Jadi harus ada supporting akses misalnya ke berbagai infrastruktur. Begitu juga harus ada pengembangan ekonominya. Selain juga cuma infrastrukturnya, harus ada tadi disebutkan juga kapasitas manusianya yang cukup dan kapasitas ekonomi yang cukup untuk memanfaatkan infrastruktur tadi. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin memang masih perlu diperbaiki ke depan-depannya. Oke, masih perlu diperbaiki ke depannya, dan juga kita lihat angka-angkanya dari sektor infrastruktur ini sendiri, karena memang tadi saling berkaitan dengan sektor-sektor lainnya begitu ya. Tapi di satu sisi, di saat yang sama Pak Yose, pembangunan infrastruktur yang cukup masif juga memberikan beban yang luar biasa bagi Indonesia, terutama dari sisi utang nih. Nah, utangnya sendiri terutama dari pembangunan infrastruktur tadi, apakah kemudian masih cukup amankah, masih cukup okekah sejauh ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi utang pemerintahnya sendiri ya masih cukup aman kita lihat. Itu masih di bawah 40%. Biasanya batas aman dari utang itu sekitar 60%, di bawah 60% dari PDB. Sekarang Indonesia 40%. Tetapi memang kita harus melihatnya lebih dari sisi yang lebih luas lagi. Bahwa ada utang-utang atau ada kewajiban-kewajiban yang sebenarnya mungkin tidak tercakup di dalam pemerintahan punya, tetapi
terkait dengan pemerintahan itu sendiri, yaitu contohnya misalkan kewajiban ataupun utang dari BUMN. Utang dari BUMN non keuangan di luar sektor keuangan misalnya bertambah 2 kali lipat di dalam waktu 10 tahun belakangan ini, terutama dari utang-utang dari BUMN karya yang mendapatkan amanat, mendapatkan mandat untuk menjadi penggerak pembangunan infrastruktur. Jadi di sini kita lihat bahwa ada pembengkakan yang cukup besar juga di BUMN, dan kadang-kadang kita tidak terlalu melihat itu semua. Lalu juga kemudian kita lihat bagaimana kita melihat bahwa utang-utang itu tadi itu biayanya cukup tinggi. Salah satu permasalahan utang Indonesia bukanlah utangnya itu sendiri, tetapi biaya utang itu sendiri yang cukup tinggi. Misalnya kupon yang ditawarkan untuk surat-surat berharga negara itu biasanya di atas 6,5 sampai 7,5%, dan ini sangat tinggi dibandingkan dari tingkatan pasar gitu ya. Baik, saya potong terlebih dahulu Pak Yose, mohon maaf, kita akan ke gedung DPR MPR terlebih dahulu pemirsa. Saat ini sudah dimulai proses pelantikan dan kita saksikan bersama. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahulu kita mendapatkan tempat terbaik, dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan Cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Joko Widodo, beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024 sampai dengan 2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang kami hormati Ibu Hajah Soraya Hamzahas.
para wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketua dan para wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ketua dan para wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah, ketua lembaga-lembaga negara, para ketua umum partai politik yang hadir. Izinkan kami perkenalkan satu persatu. Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra yang diwakili oleh Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Surya Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Syaihu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Haji Zulkifli Hasan. Dan Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kami muliakan, para kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, para kepala staf angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, serta Saudara Ganjar Pranowo, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Para insan pers, media cetak dan elektronik, dalam dan luar negeri, para tamu undangan teristimewa, seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai dengan saat ini telah hadir 709 anggota MPR dari 731 anggota MPR. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Peraturan Tata Tertib MPR, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka dan quorum telah tercapai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, sebagai insan yang beriman
marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita. Sholawat dan salam, marilah kita senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kita akan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hari ini bangsa Indonesia kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu berlangsungnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan rakyat Indonesia. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, pilihan yang kita jalani telah berhasil dengan baik, dan kita telah bersama-sama menyaksikan demokrasi berjalan, dan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Kita harus merayakan setiap langkah yang telah kita ambil dalam proses ini. Mari kita terus berjalan, mari kita terus menjaga semangat ini, menebar rasa syukur, dan bersatu demi masa depan yang lebih baik. Kami yakin rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan di seluruh dunia saat ini tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan segera kita laksanakan. Hadirin sidang majelis yang berbahagia, pada hari ini bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Pemilihan umum tahun 2024 telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelum memulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji. Sesuai amanat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat 3 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, Ketua Komisi Pemilihan Umum membacakan keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kepada Saudara Ketua KPU kami persilahkan. Salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kesatu, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum ditandatangani. Salinan sesuai dengan aslinya, Sekjen Komisi Pemilihan Umum tertanda Bernard Dermawan Sutrisno. Terima kasih kepada Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum yang telah membacakan petikan keputusan KPU. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, sebelum mengakhiri sidang paripurna ini, marilah kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang mulia, sejenak marilah kita menundukkan kepala, mengkhusyukkan hati, menengadahkan tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memberikan yang terbaik buat kita sekalian, bangsa Indonesia. Saya akan berdoa dengan cara agama saya, agama Islam, dan dengan segala hormat kepada Bapak Ibu dan hadirin yang beragama lain, untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azim sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana' kama yanbaghi li jalikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya untuk-Mu segala puji dan hanya kepadamu kami bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami bangsa Indonesia. Kau berikan karunia tanah air yang kaya dengan sumber daya alam, yang akan memberi manfaat dan masalah yang besar bagi kehidupan rakyat dan bangsa ini. Kau telah berikan nikmat kepada kami, para pendiri-pendiri bangsa, yang memiliki kearifan, kebijakan, dan menyumbangkan sebuah dasar negara, falsafah hidup untuk bangsa ini, yaitu Pancasila. Yang dengan itu ada harapan kami semuanya untuk bahagia. Yang dengan Pancasila itu ada harapan kami bisa hidup bersatu dalam sebuah negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana' kama yanbaghi li jalikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Kau telah beri kami pemimpin, anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia terbaik, presiden-presiden mulai awal, Presiden Soekarno, Bapak Presiden Habibie, Kiai Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Haji Jokowi, dan seluruh wakil-wakil presiden, putra-putra terbaik yang telah memberikan pikiran, tenaga, dan daya yang ada pada mereka untuk memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Amin. Kami berdoa agar apa yang telah dilakukan oleh beliau-beliau semuanya menjadi bagian dari amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana' kama yanbaghi li jalikal karimi wa 'azimi sultanik. Dan hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dalam sidang paripurna telah melakukan pelantikan Presiden baru kami dan Wakil Presiden baru kami, Bapak Prabowo, Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden, dan Bapak Haji Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah
Presiden dan Wakil Presiden baru kami ini kesehatan yang sempurna. Berikanlah kepada mereka umur yang panjang. Berikanlah kepada mereka kemampuan untuk menyelamatkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada beliau-beliau untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Berikanlah kepada Presiden kami dan Wakil Presiden kami untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada Presiden baru kami dan Wakil Presiden baru kami untuk melakukan diplomasi internasional dalam memberikan sumbangan terbesar bagi perdamaian dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada Presiden kami untuk melakukan pembangunan demokrasi, demokrasi yang baik, demokrasi yang beradab, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan kebenaran, memberantas korupsi, memberantas penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberantas segala maksiat untuk membangun bangsa yang berbudi pekerti yang baik, yang berakhlakul karimah atas ridhamu ya Allah, atas ridhamu ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Hari ini kami semua bangsa Indonesia, terutama para wakil-wakil rakyat yang kami cintai, kami banggakan, kami harapkan, telah mendengar dengan nyata bagaimana cita-cita besar dari Presiden kami yang telah diucapkan dengan sangat tegas. Kami semuanya melihat betapa mulianya hati dan halusnya jiwa Presiden kami, begitu besar keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Amin. Begitu besar cintanya kepada wong cilik dan begitu tingginya rasa solidaritas terhadap bangsa-bangsa lain yang tertindas, terutama bangsa Palestina. Amin, amin. Atas kebiadaban Zionisme yang telah melakukan genosida dan hal-hal yang tidak manusiawi. Sesuatu yang terbaik yang dicita-citakan dengan baik dan besar oleh Presiden kami. Berikanlah pertolongan-Mu kepada Presiden kami, ya Allah. Berikanlah ridho-Mu kepada Presiden kami, ya Allah. Berikanlah berkah dan rahmat-Mu kepada Presiden dan Wakil Presiden kami, ya Allah. Sehingga akan mampu menjalankan tugas-tugas yang mulia menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Allah menja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa ahkamu rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang stabil, karena dengan itu kemudian kami bisa berbuat lebih baik, kami bisa berbuat lebih banyak untuk kebaikan bangsa ini, hari ini, esok dan yang akan datang. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang bersatu, bangsa yang saling bergandeng tangan untuk menciptakan persatuan Indonesia. Karena dengan persatuan Indonesia ini, maka sebesar apapun tantangan yang dihadapi,
sebesar apapun rintangan yang dihadapi, dengan modal persatuan dan kesatuan Indonesia, insya Allah tantangan itu akan kita hadapi dengan lebih ringan. Ya Allah, salimna, wassalim dinana, wassalim ahlana, wassalim auladana, wassalim Indonesia. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah anak-anak cucu kami, selamatkanlah generasi bangsa Indonesia kami ini, selamatkanlah NKRI ini dari segala macam min musibatid dunia wa musibatil akhirah, min musibatid dunia wa musibatid din, min bala'id dunya min bala'id din, innaka ala kulli syai'in qadir. Dari segala mara bahaya, dari segala musibah yang akan menimpa kepada kita semua, kepada bangsa kita dan kepada umat manusia. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khair khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda masih bersama kami pemirsa dalam spesial event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dan tadi sudah kita saksikan bersama prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan dengan pidato perdana dari Presiden terpilih atau langsung saja kita sebut ya Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Sejumlah hal tadi diungkapkan mulai dari keberlanjutan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintahan berikutnya dan juga ada hal-hal yang cukup banyak disinggung seperti diantaranya bangsa yang besar, bangsa kaya, kemudian juga kebocoran anggaran, penyelewengan dan juga kita lihat ada tingkat kemiskinan dan juga beberapa hal yang disinggung oleh Pak Presiden Prabowo. Dan langsung saja kita diskusikan kembali bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Pak Yose, dari yang kita amati tadi pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto, apa yang paling terlihat atau paling signifikan lah bisa kita ambil? Ya, tadi jadi Pak Prabowo sempat berkali-kali menyinggung ya bahwa kita bangsa yang besar dengan kekayaan yang besar juga dan itu harus dimanfaatkan oleh bangsa kita untuk kepentingan masyarakat secara luas. Nah, ini saya pikir ini satu hal yang memang kita perlu perhatikan dan ini sebenarnya bukan narasi baru yang dibawa oleh Pak Prabowo. Kalau kita perhatikan dari mulai tahun 2014 ketika kampanye dulu menghadapi Pak Jokowi, beliau juga sudah membawa narasi tersebut. Begitu juga tahun 2019 dan ini tentunya akan dibawa terus di pemerintahan yang ke depannya. Nah, di sini kita ingin juga melihat sebenarnya ya apa yang memang kemudian akan dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini terutama di dalam kekayaan sumber daya alam Indonesia. Karena kalau kita lihat sebenarnya walaupun sumber daya kekayaan alam Indonesia ini cukup besar, tetapi kita juga harus memperhatikan berbagai hal-hal yang lain. Ketika kita berusaha memanfaatkan kekayaan sumber daya alam ini, kita harus memperhatikan misalnya masalah lingkungan, kemudian masalah sampai sejauh mana ini bisa diberikan kepada masyarakat. Karena selama ini toh kebanyakan penerima manfaat dari kekayaan sumber daya alam kita itu hanya kelompok yang terbatas gitu ya. Apakah kemudian kita bisa merubah berbagai program-program ataupun berbagai praktek-praktek yang berjalan terkait dengan kekayaan sumber daya alam tadi. Lalu narasi kedua adalah kebocoran. Ini juga merupakan narasi yang sudah lama diangkat oleh Pak Prabowo. Tapi sayangnya sampai sekarang kita memang belum melihat strategi apa yang bisa akan digunakan atau dijalankan untuk mengurangi kebocoran tadi.
Dan kebocoran ini sebenarnya juga sudah disebutkan jauh sebelum Pak Prabowo mengangkatnya oleh ayahanda beliau sendiri, Pak Sumitro Joyohadikusumo, ketika di tahun 90-an mengatakan bahwa kebocoran perekonomian Indonesia itu bisa mencapai 30%. Dan oleh karena itu kita memang ingin melihat strateginya seperti apa. Apakah misalnya dengan menguatkan KPK, ataukah ada strategi-strategi lain, ataukah mungkin menggunakan berbagai instrumen-instrumen yang ada. Dan sekarang ini saya pikir ini memang menjadi satu PR besar bagi bangsa kita, bukan hanya mengurangi kebocoran tetapi juga mengurangi korupsi dan kolusi serta ketidakpastian yang ada di perekonomian ini ataupun yang menjadi praktek yang sudah dianggap biasa di dalam perjalanan bangsa kita ini. Oke, cukup banyak begitu ya catatannya dari pidato yang disampaikan. Tadi juga Pak Prabowo menyebutkan setidaknya soal kemiskinan masih ditemui di lapangan dan juga swasembada pangan. Indonesia harus swasembada pangan. Dua hal ini sebetulnya masih cukup relevan tidak sih untuk kemudian disampaikan? Ya, kita sebenarnya cukup berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrim ya, terutama di mana angka kemiskinan itu sendiri berkurang cukup jauh. Tetapi memang ini kelihatannya kita sudah sampai pada tingkatan yang plateau. Selama 3 tahun, 4 tahun belakangan, apalagi dengan adanya pandemi, penurunan angka kemiskinan itu sulit dilakukan lagi. Sangat sulit kita menurunkan lagi angka kemiskinan ini. Dan oleh karena itu perlu ada cara-cara baru yang diperlukan untuk menangani kemiskinan tadi. Salah satu yang paling penting ketika kita bicara tentang penurunan angka kemiskinan sebenarnya adalah penciptaan lapangan kerja. Sayangnya lapangan kerja yang tersedia selama ini itu relatif bukanlah pekerjaan yang memang berkualitas. Selama ini mungkin kita bisa mengatakan bahwa ada penurunan kualitas di dalam lapangan pekerjaan yang diciptakan. Bahkan ketika kita bandingkan antara kondisi sekarang dengan zaman sebelum pandemi, itu masih ada sekitar 4 juta orang yang belum bisa kembali lagi ke sektor formal. Pekerjaan-pekerjaan yang formal. Mereka harus puas dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya informal saja, yang memberikan upah yang lebih rendah, yang tidak memberikan kepastian, tidak mempunyai perlindungan sebagai pekerja. Dan ini semua yang harus menjadi PR ke depannya. Karena kita juga tentunya tidak mau akan terjadi jobless growth. Ada pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonominya tidak membuat adanya penciptaan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas. Dan itu yang sebenarnya selama ini banyak kejadian. Ya, kita lihat data-datanya pun juga terlihat sekali bahwa masalah ketenaga kerjaan, masalah penciptaan lapangan kerja itu menjadi permasalahan yang sangat besar. Oke. Lalu tadi swasembada pangan. Saya pikir swasembada pangan ini memang sangat enak didengarnya ya gitu ya. Kita menjadi swasembada, menjadi mandiri, dan setiap presiden itu selalu membawa narasi tersebut. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ada presiden atau pemimpin yang berhasil melakukan itu. Bahkan itu hanya jadi pada tahun 83 kalau saya nggak salah, atau 85 ketika Presiden Soeharto mengatakan bahwa kita bisa melakukan swasembada untuk beras. Ya. Bukan untuk semuanya ya. Tentunya ya. Karena nggak akan mungkin juga kita berswasembada untuk semuanya. Berapa lahan yang kita butuhkan untuk melakukan swasembada tersebut. Dan mungkin yang lebih penting adalah bukan masalah swasembadanya, tetapi lebih kepada apakah pangan itu tersedia. Apakah pangan itu affordable, bisa dijangkau oleh kebanyakan masyarakat. Kemudian yang lainnya adalah pangan yang berkualitas. Kualitas pangan di Indonesia sekarang ini termasuk salah satu yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Belum lagi juga pemahaman masyarakat untuk pangan yang berkualitas itu semakin hari semakin rendah. Kita bisa lihat bagaimana permasalahan-permasalahan kesehatan yang terkait dengan
dengan pangan yang berkualitas ini. Itu sangat itu mungkin menjadi PR yang lebih penting dibandingkan dengan hanya swasembada. Karena kalau swasembada ini kan tentunya kita membutuhkan investasi yang lebih besar lagi di dalam bidang pertanian yang kadang-kadang tuh terlalu tinggi dan sering sekali juga tidak cocok dengan kondisi yang ada. Kita juga mungkin lebih perlu mendiversifikasi pangan kita. Selama ini kita hanya tergantung pada satu staple food, satu bahan pangan pokok, yaitu beras. Ya, yang sebenarnya ini tidak terjadi puluhan tahun yang lalu, tidak seperti itu kondisinya. Lebih terdiversifikasi sehingga kita perlu perkenalkan lagi berbagai bahan pangan pokok yang memang mungkin lebih berkualitas dan juga lebih bergizi. Ya, karena memang memiliki karakteristik sendiri begitu ya. Di Indonesia tidak semuanya memang mengkonsumsi beras. Nah, menyambung swasembada pangan sedikit saja Pak Yose, kemarin kita tahu di era Presiden Jokowi juga menggalakkan begitu ya program food estate di sejumlah daerah. Apakah kemudian program ini masih relevan untuk dilanjutkan, dan terkait dengan swasembada pangan tadi, apakah kemudian ini jadi pilihan atau masih ada lagi program lain yang harusnya bisa dilakukan? Kalau food estate mungkin itu juga mempunyai semacam manfaat ya untuk kita lakukan, terutama ketika kita bicara tentang praktek pertanian yang memang membutuhkan modernisasi pertama, dan juga praktek-praktek pertanian itu sifatnya lebih sustainable, memperhatikan isu lingkungan. Jadi food estate bisa menolong di situ. Tetapi sayangnya sering sekali food estate ini diasosiasikan atau juga yang terjadi adalah food estate itu malah tidak memperhatikan isu-isu mengenai keberlanjutan tadi. Jadinya malah merusak lingkungan yang ada. Dan apalagi kemudian sering sekali food estate itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di tempat tersebut. Ya, nah hal-hal seperti itu yang perlu diperbaiki sehingga nggak bisa lagi food estate itu dibikin pada tingkatan skala yang besar yang kemudian akhirnya membebani lingkungan kita. Kemudian juga tidak tercapai, sering sekali juga tidak tercapai, dan hanya memboroskan berbagai anggaran ataupun juga kemampuan anggaran pemerintahan yang tanpa mencapai hasil yang optimal. Ya, dan ini sekali lagi perlu dijalankan secara hati-hati walaupun punya potensi yang cukup besar. Seperti yang tadi saya katakan untuk modernisasi misalnya. Oke, jadi memang masih ada sejumlah hal yang tetap harus dilakukan begitu ya tadi terkait dengan sektor pangan nasional. Kemudian satu hal lagi yang tadi juga disinggung oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, Pak Yose, ini terkait dengan subsidi, kemudian juga bantuan ke masyarakat. Lagi-lagi ini sepertinya menjadi pilihan atau pilihan mudah lah bagi pemerintah untuk kemudian membantu masyarakat melalui program social safety net-nya. Apakah kemudian memang tidak ada pilihan lain Pak Yose selain memberikan BLT ke masyarakat atau memberikan subsidi, atau apakah memang inilah yang paling efektif? Ya begini, yang paling baik itu tentunya adalah memberikan lapangan pekerjaan yang berkualitas tadi. Tetapi kan sambil menunggu terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas yang tidak bisa dijalankan dengan instan, itu masih diperlukan sumbangan ataupun juga masih diperlukan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Disitulah dibutuhkan subsidi ataupun bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dan saya pikir itu BLT itu merupakan salah satu mekanisme yang memang perlu dilakukan. Ini bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan memberikan subsidi untuk energi, untuk penggunaan BBM yang sampai sekarang ini subsidinya secara total itu bisa mencapai antara 15 sampai 18% dari anggaran kita, yang cukup signifikan sekali. Jadi kita bayangkan kalau ini kemudian dijalankan secara lebih baik dengan BLT, itu akan mendapatkan hasil yang lebih bagus juga. Apalagi waktu tahun selama pandemi itu sistemnya memang sudah diperbaiki sehingga
lebih targeted, lebih terarah dan lebih menyentuh sasaran. Oke, tapi memang jangan lupa untuk kemudian tetap gitu ya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang paling utama tentunya. Yang paling utama Penciptaan selain memang lapangan tadi pekerjaan yang berkualitas. jaring pengaman sosial tetap dilakukan begitu ya. Baik, nanti kita juga akan ulas Pak Yose, bagaimana kemudian akhirnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mengejar target pertumbuhan 8%, mesin-mesin apa yang kemudian harus digerakkan dan dari sisi tim ekonominya sendiri apakah sudah cukup mumpuni? Nanti kita ulas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Special Event segera kembali. Oh, itu Pak. Di MPR. Oh iya. Salam-salaman. Udah selesai Pak. Setelah Di TV di luar di Oh kelihatan ya. Iya. salam-salaman. Jadi nanti Pak Prabowo diarah ke istana, Pak Jokowi diarah ke bandara Pak. Langsung pulang dia ke sana. Harusnya ngasih rumahnya jangan di Solo memang. Di KN sana. Iya bener ya. Di Solo mah memang rumahnya di sana ya. Kampung halamannya. Jelas katanya mau mendorong perpindahan ibu kota. Sebagai tokoh besar jadi influencer di sana gitu ya. Jadi teladan lah. Enak aja disuruh orang-orang Pindah ya. ASN pindah ke sana, bisnis bikin di sana. Oke kan. Enggak. Harusnya sih tadi naik harusnya. Mas 1 kali di lo dong. Beneran. Tadi harus nggak tahu lagi sih. Tapi harusnya update situasi ya. Ya, cek. Kok 2, 1 dong? Oh enggak, maksudnya gimana nih? Oh, ini per segmennya berapa? Oh, kita kembali bersama kami dalam special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dan kembali masih bersama kami di studio Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Pak Yose, tadi sudah kita ulas sedikit bagaimana kemudian poin-poin yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi saya ingin ke sisi perekonomiannya sesuai dengan tema kita hari ini. Strategi tepat mendorong perekonomian lebih kuat. Target pertumbuhan 8%. Lantas mesin apa yang harus dioptimalkan? Ya kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia ya kita harus lihat juga sampai seberapa jauh sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini didorong oleh investasi ataupun juga berbagai hal yang lainnya dan kita lihat bahwa selama ini investasi serta juga berbagai hal yang lainnya ini belum efisien digunakan. Salah satu contohnya adalah dengan melihat kebutuhan untuk investasi kita. Di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan sebesar Rp1 itu membutuhkan investasi sebesar Rp6,5. 6,5 kali lipat. Artinya besar sekali. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara tetangga ataupun bahkan dibandingkan dengan misalkan 15 tahun yang lalu di mana kebutuhannya hanya sekitar 5 kali lipat. Dan kalau sudah seperti itu, setinggi itu sulit buat kita untuk mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi. Karena kalau kita mau mengejar pertumbuhan yang lebih tinggi artinya investasinya benar-benar harus besar. Padahal situasi geopolitik itu kita melihat investasi di tingkatan dunia itu mengalami penurunan. Ya. Jadi sulit kita berkompetisi untuk mendapatkan investasi yang jauh lebih tinggi lagi. Satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas Indonesia. Bagaimana caranya meningkatkan efisiensi dan produktivitas ini? Banyak caranya, tapi satu hal penting yang mungkin perlu kita lakukan secara cepat-cepatnya adalah dengan meningkatkan
certainty, kepastian ya di dalam menjalankan bisnis di Indonesia dan juga mengurangi biaya ekonomi yang selama ini sangat tinggi sekali, mengurangi kebocoran ataupun korupsi dan kolusi yang tadi disebut-sebut oleh Pak Presiden Prabowo, dan ini semua harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Kalau ini bisa dijalankan, mungkin kita bisa mengurangi kebutuhan tentang investasi tadi. Dan akibatnya efisiensi serta produktivitas juga bisa kita tingkatkan. Dengan investasi yang sama, kita mungkin bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6% misalkan. Dan mudah-mudahan ini masih bisa terus ditingkatkan. Serta kalau memang ada kepastian hukum yang lebih tinggi, kepastian regulasi yang lebih baik, kepastian bisnis yang lebih bagus, biaya ekonomi itu juga berhasil diturunkan, kita bisa menarik investasi yang lebih besar lagi ke depan-depannya untuk memenuhi target atau aspirasi mencapai pertumbuhan di atas 7%. Oke, jadi memang akhirnya dari satu sisi dibenahi, ini diharapkan juga berimplikasi kepada sisi lainnya begitu ya. Kepastian serta kebocoran ini perlu diperbaiki secara sungguh-sungguh dulu. Itu menjadi 2 poin yang memang harus diperbaiki secara sungguh-sungguh. Oke, tapi jika kita berbicara soal angkanya sendiri atau targetnya sendiri, ini terlalu muluk-muluk tidak sih Pak Yose? Selama ini memang nggak pernah sih kita bisa mencapai target 7% saja yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi, itu nggak pernah, apalagi 8% gitu ya, 6% saja pun juga tidak. Jadi kelihatannya mungkin yang lebih tepat adalah kita jangan terpaku pada indikator pertumbuhan itu sendiri, 8% atau 7%, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, bisa meningkatkan sumber daya manusia kita, Human Development Index kita menjadi lebih baik. Ya, kemudian juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, kepada anak bangsa ini untuk berpartisipasi di dalam perekonomian, mendukung UKM kita misalnya, untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih kompetitif dan lebih produktif juga, berdaya saing yang tinggi di tingkatan internasional. Jadi bukan hanya terpaku pada satu indikator, tetapi berbagai indikator-indikator, berbagai nuansa-nuansa yang perlu kita perbaiki tadi. Itu yang mungkin lebih kita perlukan dibandingkan dengan hanya mempunyai satu indikator saja. Jadi jangan terpaku begitu ya terhadap tadi pertumbuhan 8%, tapi yang lain-lainnya juga harus diperhatikan. Tapi saya sedikit kembali ke soal investasi tadi, Pak Yose, kepastian hukum, kemudian kemudahan berbisnis ataupun berusaha ini menjadi satu faktor untuk investasi. Sejauh ini sebetulnya capaian investasi Indonesia seperti apa? Kemarin disebutkan oleh Menteri Investasi begitu 9.000 triliun rupiah sudah berhasil didatangkan dari sisi realisasi. Tapi nyatanya kadang kita lihat Vietnam kok kadang lebih seksi ya dibandingkan Indonesia, Pak. Nah ini apa yang sebetulnya harus dibenahi untuk menarik investasi? Ya, investasi kita kalau kita lihat statistiknya selama 10 tahun belakangan ini memang meningkat cukup pesat. Ya, peningkatannya itu bisa mencapai 15% per tahunnya gitu ya, untuk bahkan di zaman pandemi pun juga masih meningkat terus. Tetapi kita harus lihat lagi bahwa kebanyakan investasi yang masuk ke Indonesia itu entah itu terkait dengan natural resources kita ataupun juga yang sifatnya lebih untuk menyasar pasar dalam negeri, bukan membuat basis untuk ekspor. Nah, kalau itu sekitar 35% terkait dengan natural resources kita. Kemudian sekitar 30% lainnya itu terkait dengan pasar pangsa atau pasar dalam negeri kita. Ya, jadi ini mungkin perlu diperbaiki gitu ya, supaya kita bisa mempunyai investasi yang lebih berkualitas. Apalagi kebanyakan investasi Indonesia itu cenderung ada di capital intensive industries. Kita bisa melihat bahkan dari statistik BPM sendiri ada penurunan yang cukup signifikan di dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Tahun 2015 misalnya 1 triliun rupiah investasi di Indonesia itu bisa menciptakan hingga hampir 4.000 pekerjaan. Tahun-tahun belakangan ini hanya sekitar 1.200 pekerjaan untuk 1 triliun.
Jadi ada penurunan yang cukup tajam sekali. Jadi memang masih ada yang benar-benar harus dibenahi begitu ya dari sisi investasi. Baik, Pak Yose, nanti kita lanjutkan kembali satu segmen terakhir dan pemirsa tetaplah bersama kami, special event segera kembali saja. Coba ntar lihat. Coba ntar lihat ya. Maaf ya Pak, jadi kelewat 30 menit ya Pak. Oh iya. Saya udah antisipasi sih. Pasti nih. Lewat ya. Apalagi mengetahui Prabowo ya. Ngomongnya panjang. Jadi Soekarno. Titisan. Titisannya Bung Karno. Mungkin anaknya Pak Sumitro, tetapi kebanyakan pemikirannya lebih sama seperti Bung Karno. Ya. Karena kan Pak Sumitro itu sebenarnya berbeda, berseberangan ya dengan Bung Karno. Oke. Dia itu kan kenapa Ekonomis ya. waktu kecilnya banyak di luar negeri, karena Pak Sumitro itu eksal. Nggak ini ya. Cukup berbeda ya. Dalam pelarian. Oh, oke. Iya. Kembali bersama kami dalam special event pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dan kembali kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Pak Yose, tadi sudah kita ulas begitu bagaimana kemudian target dari pertumbuhan ekonomi dan apa yang kemudian harus dilakukan. Saya ingin sedikit saja mengenai tim ekonomi yang sudah kemarin kita lihat satu persatu dipanggil. Apakah kemudian banyaknya nama-nama yang sudah kita tahu, banyaknya nama-nama di kabinet Presiden Jokowi ini cukup untuk kemudian mengejar target ekonomi dari Presiden Prabowo? Ya kelihatannya kan Pak Presiden Prabowo ini berusaha untuk melakukan penyeimbangan ya antara yang datangnya dari background politisi ataupun juga dari profesional. Walaupun kita tentunya masih mempertanyakan sampai seberapa jauh profesionalisme ataupun juga kapasitas dari orang-orang yang dipilih ataupun juga diajukan sebagai anggota kabinet ini. Satu nama yang tentunya menarik adalah bagaimana Ibu Sri Mulyani dipertahankan untuk posisi Menteri Keuangan. Nah, ini tentunya juga di dalam upaya untuk meyakinkan masyarakat ataupun juga bisnis terutama ya pasar bahwa Indonesia masih tetap akan menjalankan berbagai disiplin makroekonomi yang selama ini memang menjadi sasaran utama ataupun menjadi agenda utama stabilitas makroekonomi yang kita selama ini jalankan dengan seperti itu merupakan satu assurance bahwa kita masih tetap akan memberikan ruang yang cukup penting kepada stabilitas makroekonomi. Karena kan sebelum-sebelumnya ada isu-isu bahwa wah fiskal kita akan digenjot lebih jauh, makroekonomi stability mungkin akan dikurangi. Nah, di situ ini dibantah lah. Tetapi kita juga bisa melihat dari strukturnya. Kelihatannya akan terjadi pembengkakan yang lebih besar lagi di dalam pemerintahan yang baru ini. Dan ini walaupun di satu sisi memberikan kemungkinan fokus kepada berbagai isu, di sisi yang lain koordinasi mungkin menjadi makin sulit dilakukan.
karena akan banyak sekali berbagai pihak yang harus dikoordinasikan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian-kementerian ataupun lembaga-lembaga baru ini. Oke, baik. Jadi memang ada assurance sepertinya ataupun sinyal kepada pasar, kepada masyarakat bahwa keputusan yang diambil tentunya masih tetap mempertimbangkan. Lantas seperti apa nih Pak Yose? Tadi sayang sekali kita tidak bisa mendengarkan angka-angka begitu ya dari Pak Prabowo terkait dengan pidatonya. Tapi mungkin terakhir saja, ini menjadi pertanyaan terakhir saya. Apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat langsung di hari-hari perdana Pak Prabowo memimpin? Ya kan sudah ada memang semacam list dari 100 hari yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru ini ya. Salah satunya adalah dengan mendorong berbagai program-program yang selama ini dijanjikan seperti pemberian makan bergizi gratis ataupun juga berbagai hal yang lainnya. Tetapi di satu sisi kita juga harus melihat bahwa ada tekanan yang cukup kuat juga ketika program-program tersebut akan dijalankan kepada anggaran kita. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan antara berbagai program-program tadi dengan beban kepada anggaran. Mungkin yang salah satu yang bisa dilakukan pada saat ini adalah dengan mengurangi subsidi kepada energi supaya tersedia fiscal space yang lebih besar kepada untuk menjalankan program-program yang lainnya. Baik, itu satu catatan kecil saja untuk kemudian bisa dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Kita bisa gali lebih dalam lagi, tapi sayang sekali Pak Yose waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam special event di hari ini. Kita harapkan juga nanti perekonomian tentunya bisa menjadi lebih kuat dan kita nantikan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan. Sambil kita nantikan siapa saja tokoh-tokoh yang akan mengisi benar-benar pos-pos menteri di Kabinet Prabowo. Pak Yose, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Anda. Dan pemirsa, sekian spesial event di hari ini. Sampai jumpa dalam program IDX Channel lain ya. Saya Fajar Wayong undur diri. Sampai jumpa.